Api dengan cepat membesar dan melahap bangunan rumah dinas TNI Angkatan Darat Kodam 6 Mulawarman di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat meluas. Pemadaman tergendala sulitnya akses masuk ke lokasi. 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga. 8 rumah ludes terbakar. Karena di berbagai satuan, kemungkinan untuk arus listrik diperkirakan dari jaringan api diperkirakan dari jaringan listrik korslet mungkin ya, karena tiba-tiba mereka melihat api langsung membesar di atas. Jadi demikian mungkin. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban ya, kemungkinan ada korban berupa barang-barang berharga seperti perhiasan dan dokumen mereka masing-masing. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mino Aziz, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah gedung yang banyak menampung bahan bakar minyak di Jalan Alson 3, Gang M Bahar, Lingkar Luar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banyaknya tumpukan BBM membuat api sulit dipadamkan. Api baru dapat dipadamkan sekitar 30 menit kemudian dengan mengerahkan sejumlah mobil pemadam kebakaran. Akibatnya, seorang anak pemilik gedung BBM terluka bakar dan patah kaki. Kalau saya lihat dari kebakaran itu ada Dexlates dan ada Vertalate, juga ada Pertamax. Bisa dikatakan itu tempat penimbunan BBM, Pak? Saya tidak berani seperti itu. Yang jelas itu adalah tumpukan. Tumpukan, Pak ya? Tumpukan. Yang terbakar itu? Iya, menurut informasi yang dibawa tadi adalah anak daripada pemilik dibawa patah kemana, kaki Pak? Di rumah sakit. Karena kita tidak tahu, yang jelas tadi selisih pada saat kita mau mengamankan. Terluka apa gimana? Luka dan patah kaki. Belum diketahui penyebab kebakaran. Petugas Polresta Palangkaraya telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan menyelidiki keberadaan tumpukan BBM di gudang yang terbakar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Wilson. Selamat ketemu pagi lagi Baby, kita ya minggu ini. Apa kabar nih Baby hari ini? Baik dong, tentunya semangat karena kita ketemu lagi dengan pemirsa di rumah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Baby Kristami. Dan saya Wilson Purba. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat perbincangan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun di channel kami, yaitu di Instagram resmi @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Pemirsa, kita ke informasi pertama pada pagi hari ini. 4 unit ruko di Pasar Pagesangan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat hangus terbakar. Diduga akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran yang terjadi pada Selasa malam menghanguskan sedikitnya 4 unit ruko. Sebanyak 6 unit mobil damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dikerahkan untuk memadamkan api. Lokasi kebakaran yang padat penduduk menyulitkan proses pemadaman. Api pun baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Pedagang pasar Pagesangan yang losnya terbakar berdatangan dan berusaha mengevakuasi barang-barang milik mereka yang bisa diselamatkan. Dengan menggunakan penerangan seadanya, proses evakuasi berlangsung hingga Rabu pagi dengan mendapatkan pengawalan aparat keamanan. Setelah Isya ya kira-kira jam 9 kayaknya
9 apa yang terbakar ini? Pas nyampe di sini sudah tokonya yang terbakar. Tokonya. Ya, Apa dugaan penyebabnya nih? Ya sementara sih ya listrik aja, harus pendek aja biasanya. Berapa los yang terbakar ini? 1, 2, 3, 4 ya. Berita tadi akhirnya menjadi pengingat kita semua ya untuk terus waspada, jangan lengah. Kalau mau pergi kemana-mana, pastikan semua stop kontak sudah dimatikan. Lalu yang suka masak juga nih, kompor nih juga berbahaya ya Wilson ya, harus dimatikan juga. Betul sekali. Nggak ada salahnya mungkin untuk berulang kali mengecek atau mungkin biar pasti foto aja. Oh, stop kontaknya sudah dicabut, lalu kompornya sudah dimatikan, sehingga tidak menyebabkan kebakaran yang tentunya akan merugikan. Mungkin tidak hanya pihak kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang tinggalnya di kawasan padat penduduk. Betul sekali. Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY menangkap seorang pelaku pedofilia berinisial FAS alias Bendol. Pelaku mengincar anak-anak perempuan yang berusia 10 tahun untuk diajak panggilan video sambil menunjukkan alat vitalnya. Predator seksual yang mengincar anak-anak sekolah dasar berhasil diringkus polisi. Pelaku berinisial FAS alias Bendol berusia 27 tahun ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mencari nomor korban dalam aplikasi percakapan grup WhatsApp. Tersangka kemudian menghubungi korban lewat panggilan video dan memperlihatkan alat kelaminnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku yakni demi kepuasan seksual. Pelaku juga sudah melakukan aksinya terhadap 4 anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Bahwa ada beberapa anak yang orang tuanya dilaporkan anak-anak ini menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Sekali diajak ngobrol, 2 kali diajak ngobrol, kali ketiga diajak video call. Kemudian setelah video call, anak-anak ini dipertanyakan dan dipertunjukkan apakah sudah pernah melihat alat kelamin laki-laki. Ini secara ininya. Jadi kaget, dimatikan teleponnya, sambil nangis anak-anak ini cerita kepada seluruh orang tuanya, dan orang tuanya cerita kepada Babin Kaptimas. Polisi telah menyita barang bukti HP dan spray. Polisi juga masih memburu pelaku lain karena ada indikasi masuk dalam grup Facebook yang memperdagangkan konten pornografi anak. Tersangka pun terancam hukuman di atas 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Tujoko, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus pedofil di Yogyakarta, kita telah terhubung dengan Wakil Direktur Reskrimsus Polda DIY AKBP FX Endriadi. Selamat pagi Pak Endriadi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi, Pak. Selamat pagi, pemirsa Lapor Polisi. Baik. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Pak, ini bagaimana kasusnya awalnya terungkap? Apakah korban ini langsung melapor ke pihak kepolisian sehingga langsung diselidiki, Pak? Baik, terima kasih. Jadi bisa kami sampaikan kepada pemirsa sekalian, awal pengungkapan perkara kejahatan terhadap anak eksploitasi dan distribusi materi pornografi dan kesusilaan dengan korban anak. Jadi ada informasi dari salah satu petugas Babin Kaptipmas di Desa Argosari yang meneruskan laporan dari orang tua dan guru anak tersebut, di mana anak tersebut dihubungi oleh seseorang lelaki tidak dikenal melalui video call. Kemudian si anak tersebut diperlihatkan alat kelaminnya oleh si pelaku. Kemudian informasi ini diterima oleh Subdit Cyber di Treskrim Polda DIY dan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Lalu berdasarkan alat bukti yang ada, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka di daerah Klaten. Kemudian sampai saat ini prosesnya masih kita sudah lakukan penyidikan dan untuk kita kembangkan di kasus selanjutnya. Demikian. Ya, Pak Endriadi, diketahui memang tersangka ini menghubungi korban melalui video call. Berarti apakah itu WhatsApp, Pak? Dan apakah benar juga tersangka mendapatkan nomor dari grup WhatsApp? Berarti tersangka dan korban ini ada dalam satu grup WhatsApp atau bagaimana? Apakah ada hubungan spesifik, Pak? Mungkin kami sampaikan untuk hubungan spesifik tidak ada. Jadi si tersangka ini memiliki WhatsApp group, di mana di dalam WhatsApp groupnya itu membahas tentang anak.
Kemudian si WhatsApp grup itu memberikan link di Facebook. Di mana di dalam link Facebook itu terdapat nomor-nomor anak-anak yang bisa dihubungi ataupun di video call. Nah, dari situlah si tersangka kemudian menghubungi korban anak tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa si tersangka ini memang karena terstimulasi oleh aktivitasnya dalam menonton video porno, kemudian ada hasrat untuk menghubungi anak tersebut. Baik, nah ini sebenarnya korban jadinya total ada berapa, Pak? Dan apakah semuanya sudah melapor kepada pihak kepolisian? Jadi yang laporan, perlu kami sampaikan, yang laporan ini satu anak, namun hasil pendalaman dan penyelidikan kami, si tersangka ini sudah melakukan video call seks kepada anak-anak itu sudah 4 korbannya. Iya, Pak Endriadi, tadi Bapak sebutkan bahwa tersangka ini mendapatkan nomor dari link Facebook begitu ya Pak ya? Apakah tersangka ini memang memiliki komunitas tertentu Pak? Khususnya untuk para pedofilia tertentu, dan apa seperti keseharian tersangka ini sehari-harinya Bapak? Baik, kami sampaikan dari hasil pengambilan digital forensik dari alat yang barang bukti yang kami terima, itu memang yang bersangkutan mengikuti beberapa grup dalam WhatsApp dalam ponsel pintarnya. Jadi aktivitasnya beraktivitas di media sosial dan media online, kemudian karena dorongan seksualnya yang bersangkutan menghubungi nomor-nomor yang ada di WhatsApp tersebut. Namun secara langsung tidak ada hubungan dengan korban. Baik, dari hasil penyelidikan sementara oleh pihak kepolisian, Pak, ini ada indikasikah bahwa ternyata ada komunitas pedofilia dari hasil penyelidikan polisi, dan seperti apa nanti, sejauh apa penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, mungkin setelah ini kita akan tindak lanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut, Mas. Mungkin arahnya akan ada ke sana, ya. Baik, kami nantikan seperti apa penyelidikannya, Pak. Namun di perkara ini kita masih dalam proses penyelidikan. Baik, kami nantikan seperti apa penyelidikannya, dan kita harapkan semoga ini polisi bisa selalu bisa menangkap orang-orang seperti ini sehingga tidak meresahkan warga, utamanya orang tua dan juga anak-anak. Tidak terulang lagi, begitu ya Wilson. Terima kasih Bapak atas informasinya, AKBP FX Endriadi, Wakil Ditreskrim Polda DIY. Nah, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang wanita di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Dari hasil rekonstruksi, pelaku awalnya hanya berniat mencuri barang berharga milik korban. Dengan pengawalan ketat petugas, pelaku menjalani serangkaian adegan reka ulang di lokasi kejadian. Sebanyak 22 adegan diperagakan. Reka adegan dimulai saat pelaku masuk ke dalam tempat kos korban dengan naik pagar belakang. Pelaku yang mengira kamar kosong terkejut mendapati korban tengah berada di kasur. Kaget melihat pelaku, sontak korban bangun dan berteriak. Namun pelaku justru melawan hingga terjadi perkelahian. Diduga motif pelaku murni untuk mencuri, namun usaha pelaku dipergoki korban. Akhirnya pelaku nekat menusuk korban hingga meninggal dunia. 22 adegan dan sudah dilaksanakan semua. Dan di sini sudah lengkap, ada dari lawyer, ada dari kejaksaan juga. Jadi hari ini kita tugaskan untuk melanjutkan proses penyidikan. Sudah ada, tadi kita sudah konsultasi juga, sudah diarahkan oleh dari kejaksaan, dan kita sekarang masuk ke pasal, penambahan pasal itu 339, 338 dan 365-nya. Jadi Ya, berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur tega menjual istrinya kepada pria hidung belang. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di Lapor Polisi.